Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah, serta digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentunya khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat At-Tin. Di situ Allah menginformasikan kepada kita melalui Rasulullah. Apa kata beliau? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan insan itu dalam kejadian yang sangat baik. Bahkan ahsani artinya yang terbaik. Nah, insan itu adalah nama lain daripada ruh. Nama lain daripada diri kita yang sebenar diri. Sebagaimana yang kita pahami bahwa seketika dia dizahirkan daripada Muhammad sebagai nur Allah, kita bernama Nur. Seketika kita menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad, kita bernama Mukmin. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, kita bernama Ruh. Seketika kita terpari di dalam hati, kita bernama dengan nama Insan.
Jadi insan inilah yang Allah ceritakan, yang Rasul ceritakan, bahwa dia itu dijadikan dalam kejadian yang sangat baik dan terbaik. Kenapa sedemikian? Sebagaimana kita pahami dalam kajian ilmu tasawuf, ada namanya wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya satu saja. Satu saja yang menjadikannya adalah Allah. Satu saja asalnya adalah Muhammad. Satu saja namanya mukmin. Satu saja tempatnya adalah Baitullah hakikat. Jadi itulah insan. Nah, informasi ini tidak khusus sebenarnya, umum. Kita boleh lihat dalam Al-Quran surat At-Tin, itu dijelaskan semuanya. Nah, dalam situasi yang terbaik inilah, atas kodrat dan iradat Allah, atas kehendaknya juga, si insan yang asani takwim tadi dijatuhkan dia. Sumaratnahu asfalas safilin. Kemudian kami jatuhkan dia, si insan tadi, ke lembah yang hina. Asfali safilin itu artinya lembah yang hina, lembah yang paling bawah, lembah yang dipijak-pijak. Jadi kalau bahasa kita Indonesianya, asfali itu aspal. Aspal itu tempat mobil lewat, motor lewat, kita lewat di jalan raya. Itulah asfali safilin. Pertanyaannya, mana dianya asfali safilin? Mana dia tempat yang terendah, yang diinjak-injak, yang dihina itu? Mana dia? Ternyata tempat itu, bendanya itu, itulah tubuh badan jasad kita. Di dalam tubuh badan jasad itulah terdapat yang bernama jiwa, atau an-nasu, atau insan, atau manusia tadi. Dia mempunyai sifat yang 4. Jadi an-nasu atau jiwa tadi atau manusia tadi, dia mempunyai sifat yang 4. Pertama, dia pantang kelintasan. Dia tidak mau melihat orang lebih dikit, melihat orang kaya sedikit, melihat orang sukses sedikit. Hatinya begalau, timbul iri dengkinya, timbul kebenciannya. Kemudian dia punya sifat pantang kerendahan, mau benar sendiri, hebat sendiri, dialah segala-galanya sendiri. Kemudian mempunyai sifat pula pantang kurang. Sudah banyak hartanya, sudah tinggi jabatannya, masih juga mau mengambil hak orang. Kemudian dia juga punya sifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi keempat sifat ini kalau disatukan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, memunculkan 10 sifat. Mulai dari ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14. Memunculkan 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah sifat manusia. Itulah sifat an-nasu, itulah sifat jiwa yang dianya ada dalam tubuh kita. Nah, ke dalam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh, memarinya di dalam hati. Dan ini harus kita ketahui. Ini cerita tentang kita. Untuk apa Allah dan Rasul menceritakan ini? Supaya kita pahami bahwa kita datang daripada Muhammad, Muhammad datang daripada Allah. Artinya sifat Muhammad ada di kita. Mulai pada sidik, artinya benar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya dia menyampaikan kebaikan. Fatonah, dia cerdik lagi bijaksana. Itu sifat kita. Sifat kita yang datang daripada Allah tadi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah seketika kita bergabung dengan keluarga kita,
tetangga kita, masyarakat kita, warga kita, kalau mulai kebencian itu ada di hati kita kepada orang lain, ada iri kita melihat kelebihan orang lain, ada dengki kita melihat sukses orang lain, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu bukan sifat kita. Itu sifat an-nasu, sifat jiwa, sifat manusia yang ada dalam tubuh kita. Dia sudah ada dalam tubuh kita sebelum kita ditiupkan ke dalam tubuh itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah katakan al-insan itu adalah ruh. Dia turun ke dunia, diberi ke hati, dia bertemu dengan sifat yang 17 tadi. Semestinya kita hafal itu. Tidak susah-susah kita menghafalnya. Kalau sudah mulai timbul di hati kita iri dengan orang, benci dengan orang, dengki dengan orang, hati-hati, itu bukan sifat kita. Seakan-akan Allah dan Rasul mengatakan, hati-hati loh, jangan kamu pakai ini sifat. Ini bukan sifatmu. Ini sifatnya asfali safilin. Ini sifatnya yang hinain. Jangan dipakai. Justru yang kamu pakai, yang kamu terbitkan adalah sifat yang kamu bawa daripada Allah Rasul. Itulah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana kita bisa bersifat dengan sifat itu? Sifat yang 4 tadi. Kemudian dengan sifat yang 4 tadi kita bisa membina manusianya kita, jiwanya kita, an-nafsunya kita, yang punya sifat 17 tadi. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Tidak bisa kita mengatasi manusia kita, jiwa kita, an-nafsu kita yang jumlah sifatnya 17 tadi. Tidak bisa. Kalau bukan dengan 17 rakaat. Artinya sholat menghubungkan keberadaan diri kita kepada Allah dan Rasul. Menghubungkan rasa kita kepada Allah dan Rasul di dalam sholat. Dan ini pun harus kita ketahui di manakah posisinya, di manakah tempatnya. Makanya Allah berkata, Rasul bersabda, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Di tengahnya ada Ka'bah, tanda Baitullah hakikat. Nah, ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita mestinya ada di tempat itu. Seketika kita awal mengangkat takbir sampai salam, itu dikehendaki. Hanya dengan cara itulah kita mempunyai kekuatan, kekuasaan daripada Allah dan Rasul untuk bisa membina manusia kita, untuk bisa mengontrol hawa nafsu dan syaitan kita, untuk dapat mengendalikan 17 sifat yang tidak baik yang ada pada tubuh kita. Hanya dengan cara itu. Karena disitulah Allah akan menolong kita. Apa janji Allah? Janji Allah itu bisa kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu ada air Zam-Zam. Di situ kami cabut penyakit hati. Artinya kami lumpuhkan 17 sifat buruk tadi. Kami lumpuhkan dia. Berarti Allah dan Rasul yang melumpuhkan sifat itu, bukan kita. Itu makanya kenapa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Tuhan yang mengurus ruh itu. Bukan kita, bukan bapak kita, bukan guru kita, bukan kiai kita. Tuhan yang mengurusnya. Kalau sudah mulai kita gelisah, mulai benci kepada orang lain, mulai dengki kepada orang lain, mulai marah-marah, tidak bisa kita mengendalikannya, tidak bisa. Itu persoalan ruh kita. Itu persoalan insan tadi. Lalu bagaimana caranya? Hadirlah di tempat di mana Allah menunjukkan falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, dia menuju kepada Ka'bah itu, saudara. Tegak rukuklah kamu di situ.
Duduklah kamu di situ, berucaplah kamu di situ dengan khusyuk dan tenang. Jangan kemana-mana. Jadi kalau tubuh badan jasad boleh saja di masjid ini, boleh saja di rumah, di kantor, di lapangan, silahkan saja. Tetapi rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita tidak boleh kemana-mana, di tempat itulah. Untuk apa? Untuk Allah cabut penyakit hati dalam dada tadi. Untuk Allah lumpuhkan 17 sifat yang buruk tadi. Sehingga setelah kita sholat, wajah kita berseri-seri, senyum kita manis, suara kita indah, kata-kata kita baik. Itu yang dikehendaki oleh Allah Rasul, supaya kita masuk ke dalam tubuh, kemudian kita kembali kepadanya di dalam sholat. Itulah kalimah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh. Jadi setelah kita dimasukkan ke lembah yang hina, asfali safilin tadi, apakah kita hina? Kita akan hina selama-lamanya. Kecuali bagi mereka yang beriman. Siapa yang beriman? Dia kapan? Seketika berhadapan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Dia beriman namanya. Mukmin namanya. Nah, bagi mereka itu adalah pahala yang tak putus-putusnya. Kebaikan yang tak henti-hentinya. Berkah yang tidak pernah habis-habisnya. Itu cita-cita kita. Itu harapan kita. Jangan sampai tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, itulah makanya kenapa pusing pemikiran kita, resah jiwa kita, gelisah hidup kita. Mulai marah sini, marah situ, benci sini, benci situ. Mulai ambil sini, ambil situ. Sehingga kita buta dalam kehidupan dunia ini. Karena kita dipengaruhi oleh harta benda dan jabatan. Serta segala sesuatu yang ada pada dunia. Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim. Wa syairil mu'minil mu'minat. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Hakikatnya diri kita adalah mulia. Allah turunkan kita ke lembah yang hina, itulah tubuh kita. Supaya kita mulia kembali, kembalilah kita kepada Allah dalam sholat kita secara khusyuk dan benar. Mudah-mudahan dengan itu Allah mencabut penyakit hati kita, melumpuhkan maksiat dalam diri kita. InsyaAllah bagi kita adalah pahala yang tak putus-putusnya, kebaikan yang tidak putus-putusnya. Itulah harapan kita semuanya. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizzabina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah
azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah